Halo semuanya, ini adalah Biro Investigasi. Cerita hari ini terjadi di Prefektur Saitama, Jepang pada tahun 1999. Protagonis dalam cerita adalah seorang mahasiswi, Ino Shihori, 21 tahun. Adalah mahasiswi Jepang biasa, tinggal di kota Okegawa, Prefektur Saitama. Januari 1999, dia punya janji dengan seorang teman di mall untuk bermain di game center. Seorang pria tiba-tiba datang untuk berbicara dengan mereka. Pria itu mengatakan namanya adalah Akira, berusia 24 tahun, adalah penjual mobil import, menghasilkan banyak uang setiap bulan. Apa yang Ino Shihori polos tidak ketahui adalah bahwa Jepang pada tahun 1999 kebetulan berada dalam lingkungan ekonomi gelembung. Industri penjualan mobil tidak dapat menghasilkan uang sama sekali. Dan pria ini tidak bernama Akira. Nama aslinya adalah Komatsu Kasuto. Usia sebenarnya 27 tahun. Bukan dealer mobil, tetapi adalah pemilik 7 toko khusus tanpa izin di Tokyo. Kesan pertama Shihori tentang Kamutsu Kasuto, bagus, dia lucu, sepertinya tahu segalanya. Setelah bertemu di game center, keduanya bertukar kontak. Keduanya mulai berkencan setelah itu. Di awal hubungan mereka, Shihori merasa sangat manis. Kamutsu Kasuto mengajak Shihori berkencan setiap minggu. Shihori juga berpikir, pria ini beberapa tahun lebih tua adalah teman kencan yang baik. Saat hubungan semakin dalam, Kamutsu Kasuto mulai sering memberi Shihori semua jenis barang mewah. Shihori bukan gadis materialistis. Menerima begitu banyak hadiah mahal dari pacar tanpa alasan, dia merasa sangat menyesal. Suatu hari, ketika Kamutsu ingin memberinya barang mewah lagi, dia menolak. Namun, tanpa diduga, hanya penolakan sederhana terhadap hadiah, reaksi Kamutsu sangat besar dan menjadi marah. 20 Maret setelah 2 bulan saling mengenal, Shihori pergi ke apartemen Kamutsu untuk pertama kalinya. Dia menemukan beberapa kamera di dalam ruangan. Shihori sangat waspada. Mengapa ada kamera di dalam ruangan? Apa yang kamu lakukan? Tanpa diduga, Kamutsu tiba-tiba menjadi marah dan mendorong Shihori ke dinding. Dia meraung sambil membanting dinding di sebelah Shihori. Apakah kamu akan memberontak? Jika kamu ingin melawanku, kembalikan semua hadiah yang aku berikan kepadamu sebelumnya. Total 1 juta yen atau sekitar 124 juta rupiah. Jika tidak punya uang, kamu pergi ke toko khusus untuk menghasilkan uang untukku. Menghadapi emosi Kamatsu, Shihori ingin putus. Tapi aku takut jika kita putus, Komatsu akan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah kejadian ini, Komatsu mulai sering menelepon Shihori setiap hari. Jika Shihori tidak mengangkat teleponnya tepat waktu, dia akan marah. Juga mulai membatasi kebebasan Shihori. Minta Shihori untuk melapor padanya setiap kali dia keluar. 30 Maret 1999, Shihori tidak tahan lagi. Dia rentan bunuh diri untuk keluarga dan teman-teman dan meminta putus dengan Komatsu. Komatsu mengancam Shihori akan mengganggu orang tuanya jika dia berani putus. Agar tidak merugikan keluarga, dia tidak punya pilihan selain berjanji untuk terus berkencan dengan Komatsu. Tapi Komatsu bertindak terlalu jauh. Shihori tidak diizinkan untuk menghubungi siapapun. Dia juga mengirim anak buahnya sendiri untuk melacaknya 24 jam. Bahkan Shihori pergi berjalan-jalan dengan anjing. Komatsu akan meneleponnya dan memarahinya. Kamu punya waktu untuk mengajak anjing jalan-jalan, tidak punya waktu untuk bertemu denganku. Shihori yang berada di bawah pengawasan 24 jam semakin ketakutan. Dia tidak berani memberitahu orang tuanya, hanya menceritakan ketakutan dan kekhawatiran pada temannya. Dia khawatir dia akan dibunuh oleh Komatsu suatu hari nanti. 14 Juni, setelah saling mengenal selama 5 bulan, Shihori tidak tahan dengan siksaan. Dia meminta putus dengan Komatsu lagi. Malam itu, Komatsu membawa kakak laki-lakinya dan satu bawahannya untuk pergi ke rumah Shihori.
Saat itu hanya Shiori dan ibunya yang ada di rumah. Mereka mengancam ibu dan anak perempuannya bahwa Komatsu telah menggelapkan uang 5 juta yen atau sekitar 620 juta rupiah dari perusahaan untuk membeli hadiah untuk Shiori. Putrimu juga bersalah. Pikirkan apa yang harus dilakukan. Ketiganya menghabiskan lebih dari 1 jam di rumah Shiori. Sampai ayah Shiori pulang, mereka baru pergi. Shiori memeluk ibunya dan menangis, berbicara dengan detail pada orang tuanya tentang hubungannya dengan Komatsu. Keluarga memutuskan untuk memanggil polisi. 21 Juni, Shiori memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan Komatsu, mengemas hadiah yang dia terima sebelumnya, dan mengirimkannya kepadanya. Ayah Shiori datang ke kantor polisi, beritahu polisi, semuanya sudah dikembalikan. 13 Juli pagi, dalam perjalanan ke sekolah, di sekitar rumah Shiori, bahkan perusahaan ayah tertampang dengan pamflet dengan gambar Shiori. Itu bahkan bahasa yang lebih kotor, menggambarkan Shiori sebagai pelayan pemuja uang. Sampai 20 Juli, Komatsu bahkan mengubah foto, nomor telepon, dan nama Shiori menjadi kartu pemanggil gadis. Didistribusikan secara luas, reputasi Shiori rusak parah. Keluarga datang ke kantor polisi lagi, mengajukan permintaan untuk menuntut Komatsu. Pagi tanggal 16 Oktober, 2 mobil diparkir di dekat rumah Shiori. Naikkan volume untuk pelecehan. Dan ini adalah terakhir kalinya Shiori diganggu sebelum dia dibunuh. Sebenarnya, pada 21 Juni, setelah menerima hadiah dari kembaliannya Shiori, Komatsu sudah berencana untuk menyakiti Shiori. Dia menyuruh kakak laki-lakinya untuk membayar manajer toko dari toko custom yang dulunya adalah seorang caster, Kubuta. Tawaran 20 juta yen atau sekitar 2.480 juta rupiah menyuruh dia menyakiti Shiori. Untuk membuat alibi, Komatsu sendiri dia terbang ke Okinawa pada tanggal 5 Juli. 26 Oktober pagi, Kubuta dan 2 lainnya setelah berkumpul di Ikebukuro datang ke kota Okinawa dengan 2 mobil. Salah satunya bertanggung jawab untuk melacak keberadaan Shiori. Kubuta membawa orang lainnya yang bertanggung jawab untuk menyakiti Shiori. Sekitar jam 1 siang, Shiori bersiap untuk naik sepeda kembali ke sekolah. Memarkir sepeda di stasiun Okinawa. Kubuta yang tiba-tiba bergegas keluar, menusukkan 2 tusukan di tubuh bagian atas. Kubuta melarikan diri dengan cepat setelah menekam Shiori. Meskipun Shiori dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat, tetapi karena kehilangan terlalu banyak cairan darah merah dan meninggal pukul 13.30. Kami sudah sebutkan sebelumnya. Pertama kali Komatsu dan saudaranya datang ke pintu, Shiori dan orang tuanya memilih untuk memanggil polisi. Tapi setelah polisi mendengarkan pernyataan mereka, sulit untuk membedakan apakah itu kasus pidana atau perdata. Biarkan mereka menunggu sampai Komatsu melakukan sesuatu yang lain. Temukan mereka lagi setelah pamflet dipasang. Ibu Shiori datang ke kantor polisi lagi. Permintaan untuk penuntutan dan penangkapan Komatsu. Kepala kriminal kedua yang menerimanya berkata, "Tidak ada dakwaan, jadi kita tidak bisa melakukan penyelidikan." Dan sekarang, Shiori memiliki ujian. Tunggu sampai setelah ujian untuk mengajukan keluhan. Ini juga tidak akan mempengaruhi nilai ujian Shiori. Shiori dengan jelas mengatakan, sendirinya sudah siap mental, pengaduan akan diajukan hari ini. Semoga direspon positif oleh pihak kepolisian. Tapi, kepala seksi bersikeras pada Shiori. Kembalilah setelah ujian. Tunggu sampai waktu ujian ditentukan. Shiori dan ibu mengunjungi kantor polisi lagi. Kali ini yang menerima adalah masih ketua kedua departemen. Baru kali ini dia juga menemukan alasan yang tidak masuk akal. Katanya, petugas polisi yang bertanggung jawab tidak ada di sana. Biarkan ibu dan anak perempuan Shiori datang dalam seminggu. 1 minggu kemudian, polisi akhirnya menerima pengaduan mereka. Namun tertulis dalam laporan investigasi bahwa tidak jelas siapa yang melakukan serangkaian hal yang merusak reputasi Shiori ini.
Shiori dan keluarganya memberitahu mereka berkali-kali. Komatsu adalah dalang di balik layar. Polisi mengatakan tidak dapat menentukan siapa pelakunya. Jika tidak, kamu mencabut tuduhan dan langsung mengajukan permohonan viktimisasi untuk pencarian. Mengapa polisi menyuruh Shiori untuk mencabut tuntutan mereka dan mengubah permohonan sebagai pengganggu mereka? Karena keluarga Shiori memanggil polisi di kantor polisi Uaeo, itu adalah cabang dari kantor polisi. Jika mereka berubah menjadi petisi korban, tidak perlu melapor ke markas besar polisi prefektur Saitama. Tidak perlu terburu-buru menyelidiki untuk membujuk Ibu Shiori untuk menarik tuduhan. Polisi juga pergi ke rumahnya secara khusus. Setelah berbohong kepada mereka bahwa tuduhan itu ditarik bisa submit lagi, tapi di Jepang, setelah tuduhan dicabut, tidak dapat diajukan lagi. Tetapi Ibu Shiori bersikeras bahwa keluhan tersebut dengan tegas menolak saran petugas polisi. Keluarga merasakan kenegatifan Departemen Kepolisian, memahami bahwa polisi tidak dapat diandalkan. Jadi ingin tahu apakah Komatsu terlibat di tengah. Sungguh luar biasa, Shiori ditanyai hal-hal ini setelah dia terbunuh. Tanggapan Departemen Kepolisian bahkan lebih menarik. Pernyataan senior polisi Prefektur Saitama, setelah penyelidikan kami menemukan bahwa tidak ada petugas seperti itu dan tidak ada catatan atau laporan tentang hal-hal ini. Polisi pasti tidak akan menyarankan agar tuduhan itu ditarik. Mereka bahkan mengatakan itu adalah tipuan Komatsu, sehingga mereka menyewa seseorang untuk berpura-pura menjadi polisi untuk menipu keluarga Shiori. Setelah kejadian itu, kantor polisi Ueno mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan seluruh kejadian, dan kepala bagian pencarian bahkan tersenyum. Di Jepang, dalam keadaan normal, informasi korban tidak akan dirilis ke publik. Namun, dalam insiden ini, untuk melemahkan kelambanan polisi, kantor polisi Uyo menjelaskan dengan sangat rinci bahwa Shiori sedang membawa tas Prada pada saat kejadian. Informasi yang diberikan oleh polisi pada konferensi pers ini penuh dengan celah, tetapi media benar-benar mengabaikannya. Mereka lebih fokus pada kehidupan pribadi Shiori. Mereka menangkap angin pada laporannya, menggambarkan Shiori sebagai pemuja uang, gadis yang menyukai merek terkenal. Namun, publik tidak mengetahui kebenaran dan dipandu oleh laporan media. Opini publik diarahkan untuk mengkritik gaya hidup Shiori. Ini juga membuat Shiori dan keluarganya sekali lagi mengalami cedera kedua dari dunia luar. Untungnya, tidak semua orang media mencari keuntungan. Shimizu sebagai reporter majalah mingguan di bawah pengecualian. Mendengarkan orang tua Shiori selidiki seluk-beluk hal-hal sendirian. Akhirnya dia mengunci tersangka kakak laki-laki Komatsu dan Kubota dan kawan-kawan. Pelakunya terdeteksi satu langkah lebih awal dari polisi, dan polisi akhirnya menangkap komplotan tersebut berdasarkan laporan tersebut. Sayang sekali dalangnya Kamotsu Kasuto dan tidak dihukum oleh hukum, karena pada tahun kedua setelah kematian Shiori, Januari, Komatsu melompat ke sungai, sementara beberapa kaki tangan lainnya terlibat dalam kejahatan, telah diberi sanksi hukum. Saat kebenaran dari insiden ini menjadi semakin banyak, masyarakat mulai mencela ketidakpedulian dan kelambanan Departemen Kepolisian. Personil yang terlibat dalam insiden tersebut telah dipecat atau diturunkan pangkatnya. Keluarga Shiori juga menggugat kantor polisi dan memenangkan kasusnya. Ini juga memberikan presiden yang berhasil bagi orang Jepang untuk menuntut lembaga pemerintah karena tidak bertindak. Karena kejadian ini dan perhatian yang mengikuti, 18 Mei 2000, Jepang mengesahkan undang-undang kontrol CCTV untuk mengawasi penguntit di lokasi tetap
dan perilaku lainnya termasuk dalam manajemen, sehingga korban dapat melaporkan. Kejadian ini selesai sampai di sini. Ayah Shiori pernah berkata, putrinya sendiri terluka 3 kali. 3 kali tersebut terbagi karena ulah tersangka, polisi, dan oknum media. Pendekatan Komatsu Kasuto terhadap Shiori sebenarnya sangat mirip dengan pendekatan pria pada umumnya. Mereka mulai dengan menggambarkan diri mereka sebagai orang yang sangat menarik dan sukses. Kemudian dengan bersikap terlalu baik kepada pihak lain, memberi hadiah pihak lain, berbagai cara dilakukan untuk membangun kepercayaan dasar. Maka mereka akan berubah, mulai cuci otak pihak lawan, pengendalian pikiran, mengisolasinya dari orang-orang di sekitarnya, dan lain-lain. Dalam insiden ini, Shiori sadarnya relatif lebih awal. Dia ingin mundur tepat waktu, tetapi tidak menyangka Komatsu dia tidak akan berhenti di situ. Faktanya, kebanyakan orang dari tipe ini tidak akan melepaskan mangsanya dengan mudah. Tindakan Polsek Ueno dalam kasus ini juga patut kita pertimbangkan dan didiskusikan. Kantor polisi Ueno menolak untuk diadili beberapa kali. Petugas kantor polisi meminta keluarga Shiori untuk menarik dakwaan. Bahkan belakangan diketahui bahwa polisi telah mengubah laporan keluarga Shiori sebelumnya menjadi catatan. Ini benar-benar menakutkan. Bahkan ada seseorang mengungkapkan faktanya. Praktek menenangkan mereka adalah hal yang sangat normal. Hal lain adalah bahwa kantor polisi Uyo memiliki kontrol atas hak untuk berbicara. Kantor polisi Ueno merilis banyak informasi yang tidak benar tentang Shiori pada konferensi pers, mencoba menggambarkan Shiori sebagai gadis restoran, menggambarkan wanita matre yang menyesatkan publik. Biarkan publik berpikir bahwa dia dibunuh oleh dirinya sendiri. Dengan cara ini, polisi bisa menghilangkan kecurigaan masyarakat bahwa mereka melakukan sesuatu yang buruk. Ini benar-benar menakutkan tentunya. Kami juga sangat senang selalu ada orang-orang media yang benar seperti Shimizu, yang maju ke depan untuk memberikan kebenaran kepada publik. Episode minggu ini sampai di sini. Silakan berlangganan jika kalian suka. Suka, komentar, dan langganan kalian adalah dukungan dan dorongan terbesar kami. Sampai jumpa di lain waktu.